Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu sebagian dari Asmaul Husna yang judulnya adalah An-Nur. Jadi pembahasan kita, topik kita pada kesempatan kali ini ialah An-Nur. An-Nur sebagian dari Asmaul Husna yang memiliki arti yang maha bercahaya atau yang maha memberi cahaya. Jadi makna dari An-Nur disebut ialah yang maha bercahaya atau yang maha memberi cahaya. Secara lebih luas, An-Nur juga dapat diartikan sebagai zat yang menampakkan segala sesuatu dan menerangi hati serta memberikan petunjuk bagi hambanya. Jadi makna dari An-Nur di situ secara lebih luas apa di situ? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ialah zat yang menampakkan segala sesuatu. Artinya apa di situ? Zat yang menampakkan segala sesuatu dan menerangi hati. Jadi yang bisa menerangi hati kita semuanya di situ hanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa di situ? Dengan cara hadirnya Islam di dalam kehidupan kita. Jadi Islam di situ sebagai penerang bagi hati kita, bagi jalan hidup kita. Salah satu pedoman yang ada di dalam Islam tersebut yaitu dengan diturunkannya wahyu Al-Qur'an dan juga hadis yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam melakukan tindakan. Dua pedoman tersebut apa di situ? Sebagai penerang hati kita, sebagai petunjuk di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, serta memberikan petunjuk bagi hambanya. Jadi adanya suatu pedoman yaitu Al-Qur'an dan juga hadis di situ sebagai apa? Di situ petunjuk bagi hambanya yang mau berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah mendapatkan, sudah diberikan yang namanya petunjuk dan juga pedoman hidup yaitu Al-Qur'an dan juga hadis, maka di situ bisa menerangi hati kita yang dulunya tidak tahu tentang ilmu. Dengan hadirnya Islam, dengan hadirnya Rasulullah SAW yang membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita menjadi terang. Itu makna secara lebih luas mengenai tentang An-Nur. Berikut penjelasan lebih detail lagi mengenai tentang An-Nur tersebut. Cahaya dalam makna hakiki dan majazi. Jadi An-Nur di sini memiliki arti apa di situ? Makna hakiki dan juga majazi. Dalam konteks Asmaul Husna, An-Nur tidak hanya dimaknai sebagai cahaya yang terlihat oleh mata fisik, tetapi juga cahaya dalam bentuk petunjuk.
Jadi yang dimaksud dengan an-nur di situ bukan hanya dari segi mata fisik saja, bukan cahaya yang kita bisa lihat hanya secara kasat mata saja. Melainkan apa di situ? Tetapi juga cahaya yang berupa petunjuk. Jikalau misalkan dulunya, jika ada seseorang yang dulunya selalu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dulunya melakukan perbuatan dosa, maka dengan hadirnya yang namanya Islam itu di dalam hidupnya, kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan petunjuknya, yaitu pedoman Al-Qur'an dan juga hadis. Oleh sebab itu maka terdapat cahaya di dalam bentuk petunjuk. Cahaya juga bisa dalam bentuk kebenaran dan penjelasan yang menerangi hati. Segala apa yang bisa menerangi hati di situ itu bersifat positif di dalam kehidupan kita. Makanya di sini cahaya di situ makna bisa dari segi hakiki dan juga bisa dari segi majazi. Berikut penjelasan lebih detail lagi mengenai tentang an-nur di situ. Yang kedua ialah pemberi cahaya. Allah Subhanahu wa taala sebagai an-nur adalah sumber cahaya yang menerangi seluruh alam semesta, baik secara fisik maupun non fisik. Jadi yang menerangi segala kehidupan ini yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan cahayanya. Nah, saya katakan lagi bahwasanya cahaya di situ bisa berarti bisa dilihat oleh kasat mata atau juga bisa cahaya di dalam hati yang berupa petunjuk, kebenaran dan juga penjelasan yang menerangi hati. Berikut penjelasan yang lebih detail lagi mengenai tentang an-nur di situ, petunjuk dan penjelasan. Cahaya Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk an-nur juga memberikan petunjuk, penjelasan dan penerangan bagi manusia dalam menjalani kehidupan, terutama dalam memahami kebenaran agama. Jadi dengan hadirnya Islam tersebut apa di situ? Terdapat yang namanya petunjuk dan juga penjelasan berkaitan dengan jalan hidup yang benar, jalan untuk menuju kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ terdapat yang namanya petunjuk, terdapat yang namanya penjelasan dan juga penerangan bagi manusia. Di situ penerangan bisa juga maknanya dari segi ilmu. Jadi hadirnya Islam di dalam kehidupan kita terdapat banyak ilmu yang kita bisa raih sehingga kita bisa terbebas dari kebodohan, dari kegelapan menuju terang benderang dengan hadirnya Islam. Selanjutnya penjelasan mengenai tentang an-nur di situ menyingkap kegelapan. An-nur juga dapat diartikan sebagai zat yang menyingkap kegelapan, baik dalam bentuk kebodohan, kesesatan, maupun ketidaktahuan. Jadi segala apa yang berkaitan dengan an-nur di situ, bahwasanya di situ bisa menyingkap yang namanya kegelapan. Bentuk dari kegelapan tersebut bentuknya bisa apa di situ? Bisa kebodohan, bisa kesesatan maupun ketidaktahuan. Dengan adanya yang namanya an-nur di dalam kehidupan kita, maka kita bisa terbebas dari kebodohan, bisa terbebas dari kesesatan maupun ketidaktahuan. Pentingnya memahami an-nur di dalam kehidupan kita. Memahami makna an-nur dalam Asmaul Husna dapat membantu manusia untuk lebih apa di situ? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti petunjuknya dan menjauhi kegelapan. Jadi penting sekali kita bisa memahami makna an-nur dalam kehidupan kita supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala
dan kita bisa mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terbebas dari yang namanya kegelapan atau kebodohan menuju cahaya atau hidup yang penuh dengan ilmu. Berkaitan dengan An-Nur tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Quran surah An-Nur ayat 35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathaluh nurihi kamishkati fiha misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun dzurriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yusi'u walau lam tamsasu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi mayyasha wa yadribullahu amsalu linnas wallahu bikulli syai'in alim. Artinya Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat. Yang minyaknya saja hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Itulah dasar hukum atau dalil yang berkaitan dengan An-Nur. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mari kita kirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita kirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.